Oke, teman-teman kelas 11, sekarang Bangkit akan membuatkan video untuk membahas bagaimana mekanisme pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru dan juga nanti saat berada di jaringan, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang sederhana dahulu. Yang pertama, mekanisme pergerakan dari gas O2 maupun gas CO2 ini itu terjadi eh, dengan mekanisme transfer membran yaitu difusi, ya, difusi sederhana. Jadi di sini molekul-molekul itu akan bergerak secara bebas melalui membran semi permeabel dan kata kunci adalah dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah, gitu ya. Nah, ini terjadi tempatnya secara spesifik adalah di alveolus dan di sel-sel yang ada di jaringan tubuhmu, teman-teman. Oke, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di alveolus dan juga apa yang terjadi di sel-sel pada jaringan tubuhmu, ini tentu saja kaitannya dengan kapiler yang ada di sekitar dua tempat ini ya. Jadi kapiler yang ada di sekitar alveolus dan juga kapiler yang ada di sekitar jaringan tubuhmu, kecuali di alveolus. Ya. Nah, di sini ada pergerakan gas oksigen dan ada gas karbon dioksida. Oke. Nah, kita lihat dulu yang alveolus ya, teman-teman ya. Yang alveolus pergerakan O2 itu adalah dari dalam alveolus masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Yang CO2 itu ada pergerakannya adalah dari dalam kapiler menuju ke alveolus. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula nanti yang di jaringan tubuh ini ya. Apa yang akan terjadi dengan pergerakan gas oksigen dan CO2-nya? Nah, ini arahnya adalah dari kalau gas O2 itu adalah dari kapiler yang tadi sudah kaya akan O2, itu akan masuk O2 akan masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Ya, dalam setiap sel-sel di jaringan tubuh. Sedangkan dari jaringan tubuh, karena sudah melakukan respirasi sel, pasti kan terdapat banyak karbon dioksida ya. Nah, maka arahnya adalah para pergerakan karbon dioksida dari jaringan tubuh itu masuk ke dalam kapiler. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini apa yang terjadi mekanisme pertukaran O2 dan CO2 tepatnya di alveolus ya, di alveolus. Gini. Nah, di sini dikatakan bahwa carbon dioxide out gitu ya. Dari pembuluh darah kapiler, ini kapiler misalnya, masuk ke dalam alveoli. Nah, ini oksigennya masuk. Sebenarnya teman-teman, balik ke tadi ya. Definisi dari pergerakan difusi sederhana ya. Yaitu gerakan molekul secara bebas dari gas atau sesuatu yang memiliki konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Maka untuk kasus ini sebenarnya juga sama teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan kenapa kok karbon dioksida itu bisa dari pembuluh darah kapiler masuk ke alveolus, itu sebenarnya karena di dalam alveolus tuh ya ada karbon dioksida sebenarnya ya. Ada CO2 tapi konsentrasinya rendah. Sedangkan di kapiler yang dekat alveolus itu banyak sekali mengandung CO2 berkonsentrasi tinggi. Ya. Sehingga saat dibandingkan CO2 di alveolus itu rendah, CO2 di pembuluh darah kapiler itu tinggi, maka secara otomatis CO2 dari kapiler itu akan masuk ke dalam alveolus. Sehingga nanti bisa kamu hembuskan. Hal yang sama terjadi dengan oksigen, teman-teman, ya. Jadi di alveolus saat kamu menghirup nafas, tentu saja kadar oksigennya itu tinggi, ya. Tetapi apakah di dalam kapiler itu tidak ada oksigen?
Sebenarnya tetap ada, cuman oksigennya itu konsentrasinya rendah. Ya. Sehingga sesuai prinsip difusi, ya, karena alveolus itu memiliki konsentrasi oksigen yang lebih tinggi, maka dia akan bergerak masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, hal yang sama juga terjadi di jaringan tubuh, teman-teman ya. Jadi saat di jaringan tubuh, kan darahnya kan tadi sudah kaya akan oksigen ya. Sedangkan di sel-sel jaringan tubuh itu ya tetap ada oksigen, tapi sedikit. Itulah kenapa oksigen dari pembuluh darah kapiler masuk ke dalam sel-sel pada jaringan tubuh. Nah, begitu pula pergerakan gas karbon dioksidanya. Ya. Jadi di dalam sel, kamu sudah tahu bahwa hasil dari respirasi sel pasti menghasilkan banyak CO2. Sedangkan di dalam pembuluh darah kapiler, ya, yang dekat dengan jaringan tubuh, itu sebenarnya masih sedikit kadar CO2-nya. Sehingga nanti akan ada pergerakan difusi CO2 dari dalam sel-sel jaringan tubuh masuk ke dalam kapiler. Nah, untuk selanjutnya nanti dibawa oleh darahmu masuk ke jantung dan akhirnya ke paru-paru, balik lagi muter kayak gitu. Ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke. Next. Sekarang Pak Anggit ingin menjelaskan detail bagaimana sih cara-cara yang dilakukan oleh tubuh kita untuk bisa mengangkut O2 maupun CO2. Gitu ya. Kita mulai dulu dari O2. Untuk O2 atau oksigen, teman-teman, itu diangkut di alveolus ya. Diangkut di alveolus sehingga nanti tujuannya untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Ya. Tentu saja ini dengan perantaraan yang tadi sudah Pak Anggit katakan ya, pembuluh darah kapiler. Jadi kapiler itu sangat penting di sini ya. Nah, untuk pengangkutan oksigen ini, teman-teman, itu dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu Hb atau hemoglobin yang ada di dalam eritrosit darahmu itu akan mengikat oksigen sehingga akan terbentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Nah, untuk lebih detailnya, Pak Anggit gambarkan saja. Anggaplah ini darahmu itu ada eritrosit. Nah, ini misalkan eritrosit ya. Ini eritrosit. Ya. Nah, eritrosit itu punya hemoglobin, teman-teman, di permukaan selnya. Ya, dan setiap eritrosit itu punya 4 Hb. Ini Hb, ini Hb, ini Hb juga. Nah, ini juga Hb. Dan setiap hemoglobin bisa mengikat satu molekul oksigen. Ya. Jadi bisa kamu bayangkan, satu eritrosit ini bisa mengangkut, karena punya 4 Hb, maka bisa mengangkut 4 molekul oksigen. Ya. Untuk selanjutnya, dia akan berubah menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Nah, itu 100% teman-teman ya, berikatan dengan hemoglobin. Itulah cara pengangkutan oksigen. Ya. Jadi dari alveolus, oksigen masuk ke pembuluh darah, langsung ditangkap oleh hemoglobinnya eritrosit, dan nanti akan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sekarang bagaimana dengan CO2? Ya. Nah, ini Pak Anggit jabarkan dulu bahwa CO2 ini diambil dari jaringan tubuhmu, ya. Karena sudah dihasilkan oleh jaringan tubuh melalui respirasi sel. Itu nanti setelah dikolek, setelah dikumpul di jaringan tubuh ini, ya, tentu saja dengan perantara pembuluh darah kapiler, pada nantinya ini akan dibawa ke paru-paru, spesifik ke alveolus, untuk akhirnya nanti dihembuskan. Sekali lagi dengan perantaraan pembuluh darah kapiler. Berbeda dengan oksigen, khusus untuk karbon dioksida, dia caranya ada 3. Satu, ya, yang paling sedikit yaitu dengan CO2 itu akan dilarutkan pada plasma darah. Ya. Jadi gas CO2 itu bisa langsung larut pada plasma darah. Alasannya adalah karena mayoritas, sebagian besar dari komposisi plasma darah kita itu adalah air. Ya.
Jadi air itu bisa melarutkan langsung CO2. Tapi hanya sebagian kecil aja. Hanya 10% CO2 yang akan larut pada plasma darah kita. Yang kedua, ya, itu ada sebagian lagi CO2 yang akan diangkut dengan dengan berikatan dengan Hb. Jadi ini mirip dengan cara pengangkutannya gas oksigen tadi, teman-teman. Ya, gitu. Jadi karena Hb tadi yang sudah mengikat O2 saat sampai di jaringan tubuh kan melepas O2-nya nih, teman-teman. Ya, nah itu tidak akan dibiarkan sendiri lama-lama ya. Jadi nanti akan ada CO2 yang langsung berikatan dengan hemoglobin. Ya. Dan nanti akan membentuk HbCO2 atau karboksi hemoglobin. Nah, ini kalau mau digambarkan ya sekarang gantian ya. Ini ada eritrosit. Begitu. Oh, sebentar teman-teman. Oke, ini ada eritrosit. Ya. Dan eritrositnya ini punya 4 Hb yang sekarang berikatan gantian dengan CO2. Ya. Nah, HbCO2 gini. Membentuk HbCO2 atau karboksi hemoglobin. Jadi kalau kamu lihat hemoglobin ini yang memang seperti tidak setia ya. Siapapun yang nanti dia bisa ikat, ya dia akan ikat. Waktu di alveolus hemoglobin ikat oksigen, tapi saat di jaringan eritrosit di kapiler itu berada di jaringan tubuh, dia akan bertukar pasangan dengan CO2. Nah, teman-teman, ini baru 40% nih. Lalu sebagian besar 60% itu CO2 dalam bentuk apa ya? Nah, ternyata jawabannya adalah nanti akan dibawa dalam bentuk bikarbonat atau HCO3-. Inilah bagian paling besar CO2 yang akan dibawa dari jaringan tubuh sehingga nanti bisa dibawa ke alveolus untuk dihembuskan. Coba dipahami dulu. Ingat ada 3 cara ini ya. Nah, sekarang Pak Anggit akan menjelaskan ya, dengan gambar bagaimana pengangkutan CO2 dari jaringan tubuh ke alveolus. Nah, dengan bagan ini, teman-teman. Ya, dengan bagan ini. Nah, ini ada 2 gambar, teman-teman, dan 2 gambar ini saling berkaitan ya. Katakanlah ini yang kiri, Pak Anggit kasih kode 1 ya. Dan yang di kanan adalah kodenya 2. Yang kode 1 yang kiri itu adalah apa yang terjadi antara pembuluh darah kapiler ya, ini pembuluh darah kapiler dengan jaringan ya. Jadi ini terjadi di dekat jaringan. Yang nomor 1. Yang nomor 2 ini adalah saat apa yang terjadi dinamikanya ya. Saat darah itu sampai ke alveolus. Ya. Jadi sekali lagi Pak Anggit ulangi, yang I itu adalah apa yang terjadi di jaringan tubuh kita, dan yang kedua, yang kanan itu adalah apa yang terjadi di alveolus. Itu berkaitan. Nah, terus Pak Anggit ingin mengingatkan bahwa ingat ada 3 cara tadi ya untuk pengangkutan jalur CO2. Ya. Jalur CO2 tadi ada 3. Pertama tadi adalah dengan larut langsung pada plasma darah. Larut pada plasma. Ingat karena plasma darah mengandung air. 2 itu adalah dengan berikatan dengan Hb. Ya. Jadi CO2 akan berikatan dengan Hb membentuk HbCO2, karboksi hemoglobin. Yang ketiga itu yang paling besar yaitu berbentuk bikarbonat. Oke. Nah, sekarang Pak Anggit akan jelaskan gambar yang pertama. Apa yang terjadi di jaringan tubuh kita. Oke.
Jadi yang terjadi adalah ini teman-teman. Satu, jaringan ya, sel-sel di jaringan tubuh kita itu akan memproduksi CO2. Oke. Nah, tadi Pangki sudah mengatakan bahwa saat kondisi yang seperti ini, CO2 di dalam konsentrasi CO2 di dalam jaringan lebih tinggi daripada yang ada di darah kita. Maka dari itu CO2 akan bergerak masuk ya, berdifusi masuk ke menembus pembuluh darah kapiler kita. Jadi kamu bisa lihat arah CO2-nya akan menembus ke pembuluh darah kapiler. Nah, seketika saat ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah, ingat teman-teman bahwa yang merah besar ini adalah eritrosit, dan sebelum menuju eritrosit, ini ada plasma darah. Jadi yang putih ini, yang diarsir ini, itu adalah plasma darah, teman-teman. Ya. Nah, tadi kamu ingat-ingat lagi, jalur yang pertama, larut pada plasma. Ya. Maka seketika saat CO2 masuk ke pembuluh darah, ada sebagian kecil, sekitar 10% CO2, yang akan langsung larut pada plasma. Nah, ini akan menyebar di antara plasma. CO2, CO2, CO2. Gitu ya. Hanya 10%. Oke. Lalu CO2 yang masih tersisa itu akan menuju ke eritrosit. Ya. Ini hanya digambar satu eritrosit, padahal ada banyak sekali eritrosit. Ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, di gambar tadi Pangki sudah mengatakan bahwa di permukaan eritrosit itu ada hemoglobin. Oke. Ya, ini ya Pangki gambarkan hemoglobin. Nah, hemoglobin, ini ada hemoglobin, ini ada hemoglobin. Ya. Dan ini akan langsung ke tahap jalur CO2 yang berikutnya. Ya. Jadi saat CO2 tadi sebagian kecil ada yang langsung larut pada plasma darah, sekarang ada sebagian kecil lagi, sekitar 30% dari CO2, yang akan langsung berikatan dengan hemoglobin. Ya. Membentuk karboksi hemoglobin atau HbCO2. Oke. Nah, 10% sudah larut pada plasma, sekitar 30% akan berikatan dengan hemoglobin. Berarti ya 60% kemana? Nah, 60% ini berhasil masuk ke dalam tubuh sel eritrosit. Ya. Nah, ini 60%. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan terjadi saat CO2 sudah berhasil masuk ke eritrosit? Nah, yang terjadi ini teman-teman ya. Jadi, CO2 saat masuk ke dalam eritrosit, itu akan memicu air yang tadinya berasal dari plasma darah, akan masuk ke dalam eritrosit juga. Itu ya. Jadi, CO2 yang masuk ke dalam sel darah merah, akan memicu H2O yang tadinya ada di plasma masuk ke dalam eritrosit. Masuknya CO2 dan H2O di dalam eritrosit itu nanti akan sebentar, ini Pangki kecilkan aja biar teman-teman nanti nggak nubruk, nggak bingung. Oke, Pangki ulangi lagi ya. Masuknya CO2 dan H2O ya ke dalam eritrosit itu akan memicu ya teman-teman, akan memicu reaksi kimia ya. Jadi CO2 dan H2O nanti akan bereaksi dengan bantuan enzim. Jadi di dalam eritrosit ini ada enzim yang namanya karbonat anhidrase. Ya. Nah, karbonat anhidrase ini akan mereaksikan CO2 dan H2O menjadi asam karbonat atau H2CO3. Ya. Jadi fungsi enzim karbonat anhidrase ya saat ini
berada di di kapiler jaringan tubuh, itu adalah mereaksikan CO2 dan H2O menjadi H2CO3. Seketika saat berubah menjadi H2CO3, ini langsung ada reaksi pemecahan, teman-teman. Yaitu menjadi HCO3- dan juga menjadi H+. Ya. Atau di sini gambar juga kelihatan ini ya, HCO3- dan juga H+. Nah, ini yang menarik, teman-teman ya. HCO3- adalah bikarbonat. Jadi kalau bentuknya sudah HCO3-, nanti HCO3- ini akan dikeluarkan ke plasma darah. Tapi H+-nya nggak ikut dikeluarkan ke plasma darah, teman-teman. Karena kalau ikut dikeluarkan ke plasma darah, ya, H+ itu sifatnya asam. Maka kalau dikeluarkan ke plasma darah dan semua eritrosit melakukan itu, takutnya nanti darahmu akan jadi asam. Jadi gimana? Apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita saat ada H+ ini? Nah, yang dilakukan adalah salah satu hemoglobin ya, itu juga akan mengikat H+. Ya. Jadi 3 hemoglobin itu Hb plus CO2, ada satu yang ibaratnya itu kayak poligami gitu ya. Jadi hemoglobinnya nggak cuma berikatan dengan CO2, tapi juga berikatan dengan H+. Ya. Nah, itulah yang terjadi saat ada di jaringan. Ya. Jadi CO2 sudah ada yang larut di plasma, lalu sudah ada yang berikatan dengan hemoglobin, dan juga sekarang sudah ada yang berbentuk bikarbonat. Ini akan seperti ini terus bentuknya, ya, dan nanti darah ini akan dipompa oleh jantungmu sampai nanti pada akhirnya menuju ke alveolus. Ya. Artinya kita sekarang akan membahas yang di jalur 2. Nyambung ya, sekali lagi teman-teman, nyambung dengan gambar yang pertama. Oke, di gambar yang kedua yang kanan ini adalah yang terjadi di alveolus. Apa sih yang akan dilakukan tubuh kita, ya, supaya bisa melepas CO2 ke dalam alveolus? Ingat, tadi sudah ada CO2 sebagian kecil yang ada di plasma darah kita. Oke. Lalu tadi juga hemoglobin ini yang ada di eritrosit sudah mengikat CO2. Jadi Panggit gambarkan lagi ya. Oke, HbCO2. Ini juga HbCO2. Dan ingat, ada satu hemoglobin yang tidak cuma mengikat CO2, tapi juga mengikat H+. Oke. Baik, kita akan bahas apa yang terjadi di alveolus. Ingat, seperti yang tadi Panggit katakan, di alveolus sebenarnya sudah ada CO2, cuman kadarnya atau konsentrasinya kecil. Sedangkan sekarang di dalam kapiler, itu CO2-nya itu besar banget kadarnya, ya, atau konsentrasinya. Maka CO2 itu pasti nanti arahnya adalah ke alveolus. Nah, tapi gimana tahapannya untuk bisa melepas CO2 yang ada di kapiler bisa masuk ke alveolus? Oke, sekarang Panggit bahas. Yang pertama, ya, yaitu yang larut pada plasma. Jadi CO2 yang tadinya larut pada plasma, ini akan secara berdifusi, secara otomatis, dia akan langsung bergerak masuk ke dalam alveolus dan siap untuk dihembuskan. Itu ya. Jadi reaksinya spontan, nggak ada reaksi apapun. Pokoknya CO2 yang larut pada plasma itu langsung masuk ke dalam alveolus, gitu ya, kalau sudah sampai ke sana. Yang kedua, hemoglobin itu akan memecah ikatannya dengan CO2, ya. Jadi ini akan dipecah katanya. Dan semuanya setelah dipecah itu akan secara otomatis berdifusi ke dalam alveolus. Nah, ini masih simpel ya. Jadi kamu bisa bayangkan CO2-nya itu masuk ke alveolus semua. Oke. Tadi yang di plasma baru 10% nih. Yang berikatan dengan hemoglobin sekitar 30%. Wah, berarti yang bikarbonat ini juga harus diubah jadi CO2 supaya bisa jadi
supaya bisa dimasukkan ke alveolus. Nah, sekarang kita akan bahas caranya ya. Oke. Berikutnya HCO3- bikarbonat, teman-teman, yang tadi paling besar bentuk CO2 tadi, itu akan masuk lagi ke dalam eritrosit. Itu ya. Dan H+ yang tadinya berikatan di salah satu hemoglobin itu akan dilepas dan akhirnya juga ikutan masuk ke dalam eritrosit. Ya. Jadi kesimpulannya adalah HCO3- dan H+ akan sama-sama masuk ke eritrosit. Di sini HCO3- dan H+ itu akan bereaksi secara spontan untuk membentuk H2CO3. Ya. Sekali lagi, HCO3- yang tadi sudah masuk dalam eritrosit itu akan bereaksi dengan H+ yang tadinya berikatan dengan hemoglobin membentuk H2CO3. Oke. Nah, saat berbentuk H2CO3, ingat tadi ada enzim ya, teman-teman. Ada enzim di dalam eritrosit yang namanya karbonat anhidrase. Ya. Karbonat anhidrase. Ya. Jadi di sini karbonat anhidrase itu akan memecah H2CO3 menjadi CO2 dan menjadi H2O. Jadi reaksinya itu bisa bolak-balik saat tadi ada di jaringan tubuh. Itu ya, teman-teman ya. Jadi enzim ini terlibat di kedua tempat. Nah, H2O itu akan dikeluarkan masuk ke dalam plasma darah. Ya. Akan dikeluarkan menuju plasma darah. Sedangkan CO2, nah ini kan bentuknya dari CO2 nih. Itu akan dikeluarkan dari dalam eritrosit ke plasma darah dan langsung berdifusi masuk ke dalam alveolus. Ya. Nah, sekarang berarti lengkap. CO2 yang larut pada plasma sudah masuk alveolus. Terus tadi yang CO2 yang berikatan dengan hemoglobin juga sudah masuk ke alveolus. Dan CO2 yang tadi pada awalnya berbentuk HCO3- atau bikarbonat dengan berbagai reaksi sudah berubah menjadi CO2 dan akhirnya masuk ke dalam alveolus. Dan seperti itulah akhirnya CO2 secara maksimal bisa dihembuskan keluar tubuh. Begitu, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, karbonat anhidrase ini reaksinya bisa bolak-balik, tergantung tempatnya ada di mana. Nah, coba teman-teman pahami lagi. Saran Pak Anggit, silakan kamu mencoba mencatat bagaimana sih alur pelepasan CO2, ya, pengambilannya dulu saat ada di jaringan tubuh, dan juga bagaimana mekanisme saat dilepaskannya di alveolus. Begitu, teman-teman. Kalau gitu, itu saja video dari Pak Anggit. Semoga bisa dipahami dan selamat mempersiapkan untuk bahan PTS-mu, bahannya dari mulai sistem pencernaan hingga materi video hari ini. Thank you teman-teman, ketemu lagi Pak Anggit di pembelajaran dadang. Dadah.